Setiap zaman, setiap periode, setiap beberapa ribu tahun sekali, udah pasti bakal banyak yang namanya ramalan-ramalan, literasi-literasi, perhitungan-perhitungan tentang kalender dan hal-hal yang berhubungan sama kehidupan manusia. Contohnya, pada tahun 1996 dan 2024 ini, hari, tanggal, dan periode kalender itu sama persis. Dengan segala keunikannya, 2024 ini akan kita ulas. Banyak sekali yang kita sebut sebagai titik balik rotasi alam. Nah, Didit di sini tetap bersama Eteh untuk membahas obrolan kita malam ini. Berasa nggak sih di 2024 ini ada yang nggak biasa dengan roda kehidupan dan rotasi alam? Berasa. Kita ambil contoh ya. Iya. Di sini aku ngelihat ada suatu titik balik di 2024. Imlek. Lalu setelah Imlek ada Tahun Baru Saka. Tahun Baru Saka. Dan setelah Tahun Baru Saka ada Hari Raya Idul Fitri. Ya. Lalu ada kenaikan Isa Al-Masih. Yes. Dan di 4 momen tersebut ada secara berurutan bulannya. Ya. Dari Februari, Maret, April. Ya. Ya. Iya. Lalu tanggalnya kalau kita perhatiin lebih detail, ya, nggak jauh dari tanggal 10. 10. Ya, itu contoh pertama. Lalu contoh pembaruan atau titik balik yang kedua adalah pergantian presiden yang jelas tidak bisa dihindarkan karena sudah 2 periode. Iya. Ya itu kan? Indonesia ya? Iya, Indonesia. Okay. Ya kita di Indonesia aja lah ya. Nggak usah ke dunia, itu kan terlalu jauh ya. Lalu ada gerhana matahari tahun ini. Tuh, 21 Juni ini ada sebuah titik balik matahari ya? Gerhana matahari itu ada di tanggal sekitar 8 April, awal April. Kalau di tanggal 21 April, itu ada komet yang disebut dengan komet setan. Yang muncul sekitar 70 tahun sekali. 70 tahun sekali. Iya, itu adalah keunikan dari tahun ini. Nah, itu kan kondisi secara umum, secara nasional. Iya, secara kasat mata. Kasat mata banget yang semua orang bisa lihat. Nah, secara personal, secara pribadi yang kamu lihat di diri kamu sendiri, di lingkungan sekitar, nah, ada nggak sih yang berasa banget? Kalau untuk ke personal masing-masing, yang aku rasain, termasuk aku juga rasain, dan aku ngelihat orang-orang di sekitar aku juga turut merasakannya, yaitu ada aja masalah gitu loh. Masalahnya itu tapi tergantung ke manusianya sih, yang aku lihat. Diri sendirinya itu lebih dominan ke arah mana? Misalnya percintaankah, atau uangkah, atau kesehatankah? Kesehatan bukan cuma dari fisik ya, cuma juga mental. Ya, atau lebih ke spiritual dan supranatural kah? Problematika ya sebenarnya. Tapi kalau kayak penonton ini kan ada yang ada yang enggak, karena penonton itu kan enggak semuanya orang yang berpasangan, enggak semuanya yang berkarir. Kasih contoh dong, apa aja gitu contoh-contohnya, kayak ya kamu kan perhatiin banget nih kehidupan sosial, media sosial segala macam. Tambah lagi kemarin kita sempat naikin pooling. Nanti kita spill deh tuh. Oke, kalau soal pooling yang kemarin itu yang di story Vladitya Dakrum, itu ada 3 fase ya. Iya. Ya kan? Yang pertama itu adalah fase pembaruan. Ya. Lalu ada pemilihan jalan. Setelah itu settled. Settled itu artinya kepastian. Penentuan kepastian. Ya, penentuan kepastian. Dimana jalan yang telah kamu pilih di fase sebelumnya itu
Di situ adalah ketok palunya istilahnya begitu, gitu. Dan yang aku lihat untuk sekarang itu kita ada di fase adaptasi. Kalau dihitung dari tanggal-tanggal tadi tuh, tanggal-tanggal pembaruan, itu kan tadi pembaruan semua ya. Tahun baru, sama Idul Fitri juga pembaruan semuanya. Berarti 3 fase itu kita udah masuk ke fase tengah ya, adaptasi. Adaptasi itu adalah fase awal. Nah, kalau udah masuk fase adaptasi, next stepnya, next fasenya nih, yang relate sama polling kita di Instagram itu. Ya, jadi aku jelasin sedikit ya. Fase adaptasi itu dimana orang-orang yang aku bilang ada aja masalah itu, ya memang seharusnya jalannya memang ada aja masalah. Contohnya, kalau pebisnis ada aja masalah tertundanya datangnya pemasukan, terus bisnis nggak goal, terhambat, ada aja masalah keuangannya gitu loh. Tentang ya gitulah, klien udah janji terus dibatalin gitu, tertunda gitu. Itu buat orang-orang yang tadi aku bilang dominannya itu ke uang, lebih banyak aktivitas hidup dan perputaran uang, perputaran uang kepada perputaran uang. Karyawan swasta, contohnya ya, pegawai swasta yang tidak berbisnis, bekerja untuk perusahaan ya, ada aja masalah kayak kerjaan keganjel, masalah sama rekan kerja di kantor, sama atasan gitu. Jadi kayak aku tuh banyak dengar cerita dari teman-teman aku tuh kayak gitu. Aduh, ada aja sih nih masalah gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, masalahnya tuh sebenarnya sepele gitu loh. Tapi cuma menghambat semua dan kalau kita nggak benar-benar sabar gitu, benar-benar sabar, jadinya rusak gitu loh. Rusak tuh maksudnya kayak nggak bisa berpikir jernih gitu. Terus kerjaan jadi kacau. Jadi dari contoh-contohnya tadi tuh sebenarnya masalah sepele, tapi hambatannya kan jauh banget. Jadi sebenarnya tuh cukup dengan kontrol diri aja ya. Memang harus dengan kontrol diri. Contohnya juga di kasus lain banyak juga yang cerita tentang percintaan. Itu yang aku lihat kalau dominannya di tahun ini adalah tentang percintaannya, intensi dia terhadap hubungan dia dengan pasangannya gitu. Jadi ada aja yang cerita kalau aduh, ada aja nggak cocoknya sama pasangan aku gitu, masalah sepele jadi besar gitu. Terus kayak kok jadi sering ribut sih, jadi sering berantem sih sama masalah sepele yang sebenarnya tuh nggak gede masalahnya, tapi kok jadi ngelebar kemana-mana gitu. Terus jadi kayak banyak yang aduh kayaknya mulai nggak cocok nih, aduh kayaknya udahan aja deh sama pasangan aku deh gitu, padahal sudah dijalani selama bertahun-tahun. Aku kan itu kan sebuah kejadian yang agak unik gitu loh. Masa banyak banget sih masalah-masalah seperti itu gitu loh. Terus kalau misalnya yang secara umum yang dominannya itu nggak ke uang, nggak ke karir atau bisnis atau ke percintaan, itu tentang kesehatan. Jadi kalau yang nggak bisnis, nggak karyawan, nggak karir, dan lagi nggak terlalu banyak urusan di percintaan, dia malah ke kesehatan ya? Kebanyakan ke kesehatan. Contohnya jadi sering sakit, flu. Emang ini perubahan musim juga ya, ditandai dengan perubahan musim. Kebetulan bersamaan dengan musimnya ini kan agak-agak aneh gitu ya. Ini udah pertengahan tahun aja masih hujan lah. Masih ada hujan gede. Harusnya kan udah summer ya. Gitu. Jadi ke kesehatan, entah lemas-lemas gitu, lemas-lemas. Ya nggak menentu gitulah. Terus bawaannya ada yang cemas gitu. Jadi bukan cuma fisikal tapi mentally. Iya, ini bukan cuma fisik, cuma mental juga, ya kan. Jadi kecemasan, terus galau, terus kayak apa ya? Agak sih merasa kayak kosong, kayak sedih, kosong, hampa, sendirian, kesepian, tapi nggak tahu kenapa. Gitu banyak deh yang ngerasain kayak gitu di tahun ini. Terlebih di bulan-bulan
Mei Juni deh Oh, udah masuk bulan fase bulan 5 bulan adaptasi. 6 ya, fase Iya, adaptasi ya. fase adaptasi itu banyak yang ngerasain hal-hal aneh gitu loh. Terjadinya kalau mau kita hitung lagi kan Januari, Februari, Maret, Hmm. April itu Idul Fitri ya. Iya. Idul Fitri. Kenaikan Isa Al-Masih itu bulan apa ya? April juga. Itu Mei ya. Mei bukan April. Iya, 9 Mei. Itu fase adaptasi itu kan dari mulai akhir Mei sampai Juni ya. Setelah Kebanyakan baik. itu di Juni kan. Itu ya itu udah mulai dari setelah yang 4 momen itu. 4 momen yang tadi aku bilang di awal itu. Mulai itu masuk yang kecemasan aneh itu. Konflik-konflik gitu ya. Konflik-konflik tapi adanya itu di individu, bukan di orang lain. Kalau kita lihat dari periode-periode fase-fase gerakan alam ya, tadi kan manusia kan bagian dari alam ya, mulai dari gunung-gunung berapi yang aktif secara bersamaan, kondisi geopolitik, keamanan internasional tuh tidak sedang adem-adem aja kan, ditambah lagi beberapa orang-orang yang punya kemampuan untuk meramalkan masa depan, buat sebuah ya tulisan-tulisan informasi. Banyak pemberitaan termasuk bulan lalu ada yang dari India itu kan, yang bapak-bapak itu meramalkan terjadinya kiamat di 2024. Dan itu semua kayaknya relate ya. Karena kan kalau gejolak alam itu kan nggak cuma satu manusianya doang, tapi juga gunung-gunung, angin, musim, cuaca yang tadi dibilang juga termasuk kan. Oh ya, kalau mau diingat-ingat lagi, awal-awal 2024 itu banyak itu ya, gunung meletus sama banjir ya. Sama gempa. Sama gempa. Iya, banyak banget. Terus yang air laut pasang. Air laut gitu pasang ya. tanpa ada angin atau badai ya. Ya, contohnya kayak Puting Beliung, tornado. Bandung. Tornado di Betul, Bandung. tornado Bandung. Terus Tiba-tiba gempa. terus Yang sesar Lembang. ya, terus yang Pelabuhan Ratu air lautnya pasang gitu ya. Betul. Air laut juga di Jawa Timur, Selat Muria itu airnya juga meluap loh. Cirebon banjir kan, sempat juga. Itu di awal tahun semuanya. Yang mulai-mulai Februari, Maret, yang Banten gempa ya. Iya, betul. Ya itu banyak deh pokoknya di awal-awal. Dan 2024 hampir bersamaan kan itu semuanya. Dalam 1, 2, 3, 5 bulan awal tahun aja itu kejadian yang luar biasa itu berurutan hampir bareng semua. Hati-hati kalau orang-orang yang gimana-gimana gitu pasti kita dibilangnya cocok logi tahu. Nah, ini kan kita berawal dari apa? Dari kita dapat sesuatu yang aneh, dapat pola yang tidak biasa, kita sharing ke sosmed dan ternyata banyak yang relate. Jadi mau dibilang cocok logi pun nggak masalah. Ini kita kan sharing nih guys ya. Kalau misalnya dibilang cocok lagi ya atau gimana ya? Ya nggak apa-apa sih. Ya, kalau dibilang cocok logi nggak masalah karena kalau emang ternyata cocok dan relate dan bisa bikin kita bisa sharing, ya kenapa enggak? Kalau misalnya ada pembahasan kayak gini, apa salahnya sih kita dengar dan kita jadiin masukan untuk kita bebenah diri sama kayak episode kemarin ya. Nah, kan ini kita mulai dari kamu nih yang banyak banget sharing dari tadi yang memperhatikan gejolak sosial. Ada nggak sih pesan-pesan buat yang baru ngeh, oh iya gitu, yang bingung lah. Jadi pesan-pesan buat yang baru ngeh gitu ya, atau yang udah ngalamin lama, cuman bingung gitu ya solusinya gimana gitu. Ya solusi dari aku sih gampang, tinggal perbanyak aja mengaji diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, terus banyak-banyak sabar. Sabar itu apa sih, Aa? Sabar. Teman-teman yang budiman, sabar itu tidak ada buahnya. Karena sabar adalah buah daripada perjalanan itu sendiri. Jika kita menjalaninya dengan tulus, ikhlas, dan menerima, maka kita akan mendapatkan buah kesabaran. Dan kita pastinya pengen mengharapkan buah kesabaran itu baik dong buat kita gitu. Jadi maksudnya sabar adalah itu, menjalaninya dengan ikhlas, menerima,
istilahnya mah ikhtiar ya. Betul. Ikhtiarnya itu harus ya lebih lagi lah ya. Lupa ya, ikhtiar itu harus diselingi dengan doa. Namanya sudah berdoa, otomatis kita diharuskan Berserah diri. dan berpasrah hanya kepada Tuhan. Itu aja sih kalau buat aku. Mau ada yang disampaikan lagi? Nah, gimana kehidupan kalian di 2024 ini? 6 bulan pertama di 2024. Apakah ada yang sama? Apakah ada yang, wih, gua banget? Boleh komen. Siapa tahu kasus menarik atau pembahasan yang kita bareng-bareng bisa angkat itu bisa ketemu solusi bersama. Iya, karena kan kalau misalnya kita sendiri aja dirasa tidak mampu untuk membantu diri kita sendiri, lebih baik kita Meminta tolong kepada orang lain. Kepada Diharapkan orang lain itu bisa memberikan solusi kepada kamu, ya kan? Betul. Dan kadang kalau kita berdoa, kita mau mohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Yang Maha Kuasa akan memberikan orang-orang yang datang untuk Menolong. jelas. Buat orang-orang dan teman-teman yang kira-kira ada yang relate nih, kamu punya perjalanan apa sih di 2024 ini? Iya. Komen deh. Cuman saran aku nih satu lagi, kalau seandainya bukan ahlinya di bidang itu, lebih baik nggak usah, karena jatuhnya jadi cocok logi Jadi dan cocok blunder gitu. Yang ada kamu nggak berpasrah dan berserah kepada Tuhan dong. Betul. Tapi kalau yang oh iya sebenarnya udah parah banget nih, cuman butuh bantuan, carilah orang-orang yang berkompeten. Oke, jangan lupa subscribe, komen, like, Share, nyalakan lonceng notifikasi, follow Instagram kita. Dan banyak-banyaklah interaksi dengan kami di DM ataupun di story-story kita ya. Betul, karena bertanya itu gratis. Ya, banyak-banyakin komen, pasti dijawab kalau komennya nggak ngaco. Oke, kita sign out.